kita lanjutkan kembali mengenai Instagram ini. Kalau Ola jadi pada prinsipnya Ola ini setuju atau mau memanfaatkan Instagram itu sampai sejauh mana? Kalau aku sih pribadi ya sewajarnya aja. Apalagi kalau misalnya anak aku kan udah yang pertama tuh udah 10 tahun. Kalau memang dia pengen memiliki media sosial, Instagram ya pastinya ya selama itu aku bisa pantau gitu ya nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya yang kecil kayaknya memang nanti dulu lah, nggak terlalu aku karena masih kecil kan ya bombardir fotonya tuh biasa-biasa aja juga gitu. Tapi nanti mungkin pada saat Alina sudah agak gedean, udah bisa jalan, nah itu aku bisa ya biasalah ibu-ibu yang suka fashion kan suka aku dandanin, apalagi perempuan kan. Nah mungkin itu bisa aku foto untuk stylenya aja gitu. Untuk fashion lah ya. Fashion, jadi bukan untuk dieksploitasi. Betul. Kalau Disti mau sampai sejauh mana? Anak ini sampai seumur berapa baru dikasih tanggung jawab untuk boleh bermain sosmed? Kalau saya sih kayak melihat mereka lebih ke kalau sekarang nih di zamannya mungkin SD mereka mungkin sudah akan minta sendiri. Cuman dalam pengawasan orang tua. Jadi artinya orang tuanya masih harus untuk melihat, jadi jangan sampai mereka nantinya nutupin nih udah nggak mau lagi, karena kita sih pengennya SMP ke atas ya, SMP atau SMA. Cuma mungkin anaknya sekarang bisa minta sendiri loh, karena mereka untuk nonton YouTube aja mereka udah mau nggak mau minta. YouTube loh gue bilangnya sampai saking galang YouTube nggak apa-apa. Aja bilangnya makanya YouTube ini, loh. Ini Disti atau cinta lautan ya? Baru sama bilangnya, baru nyadar lagi ngomongnya YouTube. Apa sih kita biasa bilang YouTube? Apalagi buat anak yang apalagi buat anak yang masih kecil ya. Maksudnya jangan dikenalin terlalu cepat dengan gadgetnya itu sendiri, gadget karena yang aku tahu tuh anak-anak yang memang sudah biasa kan ibu-ibu tuh kalau misalnya ke restoran atau kemana-mana anaknya ditaruh terus langsung kasih gadget. Betul. Kan supaya supaya anak itu diam. Tapi itu malah membuat anak itu jadi kebanyakan nih jadinya malah lambat untuk bicara. Asosial biasanya katanya. Jadi lambat berbicara karena mereka sibuk dengan gadgetnya gitu loh, bukannya interaksi sama orang tuanya atau teman-teman yang ada di sekitarnya gitu. Saya pernah ngelarang begitu Pak, tapi marahan dia Pak. Marahan anaknya? Ya waktu itu Dosmini mainin kayak gitu kan saya omelin. Meng, Dosmini kan udah besar Meng, dia sih udah gede kalau dia. Kalau Pak Jarwo sampai usia berapa anak baru dikasih boleh? SMP Pak. Saya ada pesan aja ini Pak terhadap anak-anak ataupun orang tua yang memposting anak-anaknya untuk muncul di dunia sosmed. Misalnya didandani seperti orang dewasa. Itu kan memaksa anak untuk menjadi dewasa yang tidak seharusnya. Nah, OOTD istilahnya Pak Denny. OOTD. Orang-orang tukang dandan. Oh, namanya OOTD. Daripada OOTD, lebih baik ODOJ. ODOJ itu apa Pak? One day one juice. Oh, one day one juice. Insya Allah sebulan bisa hatam Pak Denny. Iya, betul sekali ya, luar biasa. Ya. Kalau Lizzy gimana sih? Oke, jadi kalau ngomongin gadget sama sosmed adalah dua hal yang berbeda. Ya, gadget itu kan banyak macamnya aplikasinya, ada game, ada sosmed di dalamnya, bisa browsing, bisa nonton YouTube, ya, YouTube. Oke. Nah kalau gadget, anak-anak tidak bisa lepas dari gadget karena memang sekarang eranya sudah bukan era kita lagi. Kita nggak bisa lagi memberikan parenting style gaya zaman mak bapak kita yang dulu. Mereka sudah dilahirkan di zaman yang disebut net citizen, jadi mereka sudah fasih. Otomatis bayi sekarang lebih fasih sama gadgetnya, jadi it's okay kasih mereka, tapi memang harus ada aturan main begitu, nggak boleh dikasih terlalu banyak karena bisa jadi adiksi seperti yang tadi Ola katakan. Tapi kalau ngomongin soal Instagram dan sosial media, peraturannya Facebook berapa boleh punya account? Nah, hanya berapa Facebook? 13 tahun usianya ya. Kenapa 13 tahun? Iya. Karena 13 tahun sudah dianggap matang. Sama seperti kita memberikan izin kepada anak kita SIM, surat izin mengemudi. Kenapa harus 17 tahun? Karena dianggap sudah bertanggung jawab. Tapi itu pun tidak bisa hanya memberikan nih ya, Mami lesin, you belajar, selesai. Enggak, karena bukan hanya pengetahuan mengenai kendaraannya, tapi juga tanggung jawabnya. Nah, kalaupun anak-anak Anda sudah 13 tahun dan sudah siap mempunyai sosial media, ataupun oke lah 10 tahun kalau itu kan anak Anda sendiri. Tapi Anda harus memberikan aturan main bahwa dalam bersosial media ada bahaya, ada cyberbully, hati-hati. Cyberbully itu seperti apa sih? Jadi Iya, hater, banyak ya pengalaman kah? Oke.
Kirain banyak. Iya, Gitu karena ya. memang banyak juga yang membenci kita ya, di Iya. antara orang-orang yang mencintai kita. Iya, misalnya olah haters, ada gitu accountnya, siapa tahu ya, gitu. Nanti anak kita harus kasih tahu bagaimana menghadapi cyberbully. Ada juga sexting, sosial media. Itu bisa loh kirim-kirim gambar temen-temennya punya temen kirim gambar yang mungkin gak senonoh. Oh. Siap nggak anak kita memfilter? Nah, semua peraturan dasar atau peraturan main ini harus dijelaskan kepada anak ketika ingin membuka account. Bukan cuma masalah usia yang sudah cukup, tapi juga Tanggung jawabnya. kedewasaannya juga. Begitu, Kang Denny. Iya. Jadi ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh si anak. Jadi orang tua yang bijaksana selalu memberikan yang namanya baik dan buruknya supaya anak itu punya persiapan ya. Ya, dan bekal. Kalau Ronald sendiri gimana, Nal? Kalau saya justru melihat bahwa orang tuanya yang memang harus lebih pintar dari anak, sudah pasti. Iya, betul. Gadget bisa dibilang ini adalah smartphone. Kita harus jadi seorang smart parents. Ya, jadi gini, sosial media tuh banyak sekali. Kita harus tahu fungsi kegunaan dari masing-masing sosial media. Betul. Contohnya, yang sederhana aja biar kebayang bedanya, ya. Baso misalnya. Baso misalnya, tentang baso ya. Ya. Yang paling simpel tentang baso. Bulat. Bukan. Kalau di Facebook yang diposting adalah saya suka baso. Saya suka baso. Kalau di Twitter beda lagi, yang diposting adalah saya sedang makan #baso. Iya. Udah beda fungsinya. Kalau di Foursquare, ini tempat saya makan baso. Keluar Restoran gambarnya. baso apa? Karena Ah. harus menunjukkan tempat. Instagram beda lagi fungsinya. Ini baso kesukaan saya, cepret fotonya. Udah beda lagi fungsinya. Betul? Jadi sebelum anak kita main sosial media, orang tuanya dulu yang harus tahu do's and don'ts di sosial media. Jadi dikasih Apa tahu si fungsinya. anaknya ya. Dikasih tahu. Kamu tuh mau main sosial media tuh mau apa Betul. gitu kan? Buat apa Untuk fungsinya? apa? Ada apa di sana? Kamu Iya. akan menemui apa? Bagaimana caranya? Apa yang menarik untuk kamu di sosial Betul. media itu? Jadi saran dari saya buat Ini belum orang- pernah nih dipikirkan ini. Saya yakin orang tuanya boleh asal-asalan aja ya, terserah lah Nah. kamu, yang penting anaknya senang. Betul. Nah, Pak Jarwo, ini bisa dijadikan satu bahan bekal untuk Pak Jarwo dalam menghadapi anak-anak ke depannya. Anak-anak jadi biasakan untuk memakai jas dari bahan jok. Itu adalah salah satu. Ini kalau misalnya sama anak-anak diposting di Instagram, yang malu siapa? Bapaknya. Gila bahan jok katanya. Jok motor masih dipakai juga. Itu tuh misalnya guys. Nah, jangan ketawa kamu ngetawain Pak Jarwo. Dosa lo ngetawain orang tua. Silakan, Kang Maman. Ada 3 poin yang dibicarakan hari ini. Pertama, sejak awal harus disadari bagaimana memaknai dan memanfaatkan media sosial sebagai ajang berbagi info penting, membangun jejaring atau bisnis, atau memang untuk ajang pamer. Termasuk memamerkan sesuatu yang statusnya sebenarnya just keep it to yourself atau hanya untuk pribadi dan rahasia. Dan semuanya sah-sah saja. Asal harus siap dengan segala konsekuensinya. Karena di luar sana, tekan Ronald, tak cuma ada orang baik, tapi juga ada pemangsa atau predator. Apapun kita harus berhati-hati untuk tidak termakan dan menerima begitu saja online persona. Karena apa yang kita lihat di medsos hanya sisi terbaik hasil editan dari orang tersebut. Sebuah episode di Criminal Minds menggambarkan sangat indah, bahkan anak seorang detektif diam-diam berkomunikasi dengan seseorang yang mengirim gambar lelaki ganteng, tetapi ternyata adalah orang tua dan pemangsa anak-anak. Yang kedua, mari bersama-sama kita tanyakan ke diri masing-masing. Tadi diingatkan dengan baik oleh Lizzie, apakah karena media sosial kita lalu menjadi orang yang obsesif dan bahkan membuat jiwa kita tidak sehat? Ini indikasinya. Sudah berapa sering kita cuekin keluarga, suami, istri, atau anak kita yang berada di samping kita karena mata kita terus tertuju kepada smartphone kita? Sudah berapa kali kita bertengkar dengan pasangan kita karena kita sama-sama sibuk dengan sosial media kita? Dan apakah kita sadar bahwa kita sudah menjadi stalker satu sama lain, diam-diam mengintip di mana dan sedang apa pasangan kita? Atau yang terakhir, lebih lama mana Anda memegang smartphone dibanding memeluk buah hati kita?
Dan yang terakhir, memamerkan apapun mungkin menyenangkan, tetapi juga bisa membuat orang iri. Ingat, iri berpotensi membuat diri kita teriris dan juga anak kita teriris. Jadi hati-hati, jaga diri, jaga buah hati, jangan dieksploitasi agar tidak menyesal di kemudian hari. Moga-moga banyak manfaat yang kita dapat pada malam hari ini. Saksikan terus ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Sampai jumpa, selamat malam.